Saya akan bacakan dulu Pak Yus pertanyaan atas nama Alif di Cianjur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, istri saya sedikit-sedikit cemburu dan saya tidak suka begitu. Kata istri, tanda aku sayang ya cemburu. Kalau aku tidak cemburu itu berarti aku sudah tidak sayang lagi. Nah, benarkah cemburu itu tanda cinta? Lalu bagaimana mengatasi sikap istri yang begini karena tidak ada yang saya sembunyikan dari istri saya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, bahwa cemburu, orang katakan cemburu tanda cinta. Menurut saya ada benarnya. Lalu yang kedua, kita harus menghargai kecemburuan akan suami atau istri kita terhadap kita. Lalu yang ketiga, janganlah kita melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan kecemburuan dan kemarahan akan pasangan kita. Ya, kita sudah tahu dia tipe pencemburu. Dia tidak suka kalau kita pergi dengan lawan jenis misalkan. Ya, harusnya begini. Oh ya, saya menghargai istriku. Jangan begini, ya aku kan pergi nggak apa-apa. Ya, yang kita sering dengar kan begini, pembelaan diri, aku pergi kan nggak apa-apa, berdua tapi kan nggak ngapain apa-apa. Menurut saya kita harus belajar menjaga perasaan akan pasangan kita. Kalau kita sudah tahu dia bahwa pasangan kita, istri kita tidak suka kalau kita sayang, Bu Indah tidak suka kalau saya ngobrol dengan perempuan berdua meskipun di tempat yang ramai. Meskipun aku ngobrol kan nggak ada maksud apa-apa, ini hanya menjadi persahabatan, tapi dia tidak suka kalau saya memilih, saya menghargai. Oke, istriku tidak suka kalau aku ngobrol berdua dengan perempuan meskipun di tempat umum. Aku tidak akan lakukan itu. Ya, demi cinta, demi menghargai akan perasaan akan suami atau istri kita. Jadi Bapak bersyukurlah kalau istrimu cemburu, itu artinya dia tidak ingin engkau direbut orang lain. Baik, saya bacakan kembali pertanyaan berikutnya atas nama Awalul yang ada di Penang, Malaysia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kenapa saat saya merayu istri, istri meresponnya berbeda? Dibilang rayuan saya gombal. Dan pasti ada maunya. Padahal saya memang benar-benar tulus melakukannya sebagai ungkapan saya mencintainya. Lalu bagaimana saya harus merespon sikap istri yang seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu akan membuktikan bahwa rayuan kita itu tidak gombal. Tulus ya. Kita katakan, wah aku mencintaimu setengah hati, tapi lalu rusak, setengah mati. Ya apapun akan aku lakukan, jemput tidak mau, ya dititipi apa marah. Jadi pertanyaannya begini adalah, apakah rayuan kita yaitu memang dibuktikan oleh waktu atau tidak? Aku tuh cinta sama kamu, aku baik. Nah, memang menjengkelkan ya kalau hanya baik pada waktu ada perlunya. Ya, ada baik ada perlunya, itu rayuan gombal. Ya, suami-suami pas ada maunya lalu mencoba mendekati istri. Kalau tidak ada maunya, meninggalkan. Ya, coba dimintai tolong, diabaikan. Nah, itu harus kita membuktikan. Waktu dan kesempatan akan membuktikan apakah rayuan kita gombal atau tidak. Baik, saya lanjutkan kembali pertanyaan sama Muhamil yang ada di Pontianak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam harmoni keluarga. Bapak dan Ibu, kenapa kok setelah menikah perasaan saya menjadi biasa dan yang dilakukan dan yang saya lakukan buat istri juga sudah menjadi kebiasaan? Mohon pencerahannya malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak untuk kejujurannya. Justru itulah yang menjadi kenapa alasan tema kita angkat, ya, karena memang seringkali dengan berjalannya waktu, lalu cinta di antara para pasangan itu menjadi suam, menjadi padam atau menjadi dingin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bangkitkan kembali ya romantisme masa lalu. Ya, lalu kagumilah istrimu, ya lalu perhatikanlah, sayangilah. Ya, cinta itu aktif. Ya, cinta itu aktif. Aku mencintaimu. Cinta itu aktif, ya. Jadi tidak bisa, ya, kadang-kadang begini, tidak hanya dengan masalah perasaan. Pak, perasaan saya sudah dingin.
Tidak hanya begitu, kadang-kadang cinta itu harus kita punya akal sehat. Ini adalah orang yang dulu aku pernah mengatakan aku jatuh cinta, dan aku berniat dan mengatakan aku akan hidup bersama dengan engkau seumur hidupku. Nah, ada akal sehat. Nah, akal sehat juga harus mengendalikan perasaan. Nah, kadang-kadang kalau kita pas jengkel, perasaan kita kan negatif nih. Nah, kita akal sehat kita harus berjalan. Tidak. Ya, istriku meskipun hari ini sedang menjengkelkan aku, tapi ini adalah orang yang kepadanya aku pernah berjanji sehidup semati. Jadi, kadang-kadang perlu akal sehat itu mengendalikan perasaan. Bukan hanya perasaan yang mengendalikan akal sehat. Nah, akal sehat, aku tidak akan meninggalkan istriku. Ini adalah istri, ini adalah ibu dari anak-anakku, ini adalah ayah dari anak-anakku. Aku akan mencintai dia seumur hidup. Aku akan melakukan segalanya. Nah, itu akal sehat. Nah, akal sehat harus berjalan, ya. Harus dibangkitkan perasaan kita, dibangkitkan romantisme kita, dibangkitkan hal-hal yang bisa membuat cinta itu menjadi membara. Baik, saya bacakan kembali pertanyaan atas sama Hudalil Mutakin yang ada di Demak nih Pak Yusuf. Dari Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, kenapa saat ada masalah yang lain istri bisa memilih diam? Tapi saat uang sudah menipis, bahkan tidak ada, istri jadi tidak bisa diam dan malah ngomel-ngomel terus kerjanya, bikin saya tambah pusing dan ingin keluar dari rumah. Tapi mengingat tidak ada uang, jadi saya betah-betahkan di rumah. Apa yang harus saya lakukan dengan hal yang seperti ini, Bapak dan Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Bapak Hudalil Mutakin. Bapak Hudalil Mutakin. Pak, kita senasib. Istri saya, Pak, Indah Setiawati, kalau sedang ngambek ya diam, Pak. Kalau nggak punya duit. Ya, kalau nggak punya duit, lalu ada persoalan, sukanya diam ngambek, Pak. Betul, Pak Huda? Ngomel, kalau nggak punya duit ngomel malahan. Kalau nggak punya duit, ngomel. Istrinya ngomel. Gitu. Tapi kalau ada masalah diam. Kalau ada masalah diam, loh betul. Ya, Bu Ida juga begitu. Kalau nggak punya, kalau sedang punya masalah atau sedang marah dengan saya, diem. Ya, perlu rayuan campur gombal. Perlu rayuan yang gimana dan tidak pernah gagal ya, tidak pernah gagal. Kadang-kadang perlu berhasil kan gombalnya. Ya. Jadi Pak Huda, jadi memang begitulah, kadang-kadang banyak perempuan yang ketika sedang ngambek itu diam. Ya, kalau pas tidak punya uang ngomel. Tidak punya ngomel. Tapi kalau pas uangnya banyak, tersenyum nggak berhenti-berhenti. Jadi kadang-kadang begini. Ada hal-hal yang kita tidak bisa rubah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kita tidak bisa rubah dari pasangan kita. Lalu bagaimana, Pak? Kita terima apa adanya. Ya, kadang-kadang kita harus punya legowo, hati yang rela. Oh ya sudahlah ya. Ini istriku, kalau kadang-kadang tidak semua hal kita bisa rubah. Ya, apalagi orang lain. Makanya saya seringkali katakan begini, perubahan harus dimulai dari saya. Dari saya, bukan dari kita. Dari saya. Dan kita harus belajar menerima istri kita, suami kita apa adanya. Tidak semua hal harus kita rubah, bisa kita rubah. Kitalah yang harus belajar berubah untuk belajar menerima semua keadaan dari pasangan kita. Pak, ngomongnya gampang ya? Iya, ngomongnya gampang. Ngelakoninya yang kadang-kadang sulit. Di mana-mana teori itu gampang. Ya. Baik, sampai kembali pertanyaan sama Untoro di Salatiga nih, Pak Yusya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika terjadi perbedaan kepuasan nih Bapak dan Ibu? Istri saya puas dengan saya jika saya bisa family time, mengajak belanja, nonton bioskop dan lain sebagainya. Sedang saya puas jika melakukan aktivitas bersama seperti bersih-bersih rumah bersama, lalu memasak dan lain sebagainya. Nah, perbedaan kepuasan ini seringkali masih menjadi konflik sampai kemarin. Bisakah Bapak dan Ibu memberikan saran dan pencerahan untuk apa yang kami alami ini? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, cinta itu memang berkorban. Cinta itu adalah esensinya bagaimana kita menyenangkan dan memuaskan pasangan kita. Ya, jadi menurut saya yang pertama Bapak harus katakan adalah bagaimana memuaskan akan pasangan. Buat pasangan kita itu senang. Yang kedua, komunikasikan.
Ya, yang kedua komunikasikan. Aku juga senang kalau kita itu yuk kita lakukan bersih-bersih bersama. Ya, tapi yang pertama kita harus memenuhi akan kepuasan dan kesenangan pasangan kita. Biasanya dia akan mulai juga ada timbal baliknya. Jadi kalau saya akan berusaha untuk memuaskan apa yang menjadi kesukaan istri saya, baru saya ada maunya. Baru itu triknya begitu, Pak. Itu tidak pernah gagal itu. Ya, itu tidak pernah gagal. Baik, karena Pak Yus sudah menyinggung komunikasi, saya akan bacakan pertanyaan mengenai komunikasi nih, Pak Yus. Ya, baik, saya pilihkan pertanyaan atas nama Ma'arif di Amurang, Sulawesi Utara. Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya menginginkan komunikasi atau perhatian dari istri saat saya sedang tidak di rumah. Namun setiap kali saya kirim pesan ke istri melalui WhatsApp di saat kerja, istri menjawab kerja saja dulu, fokus. Saya jawab dengan mengirimkan pesan, oke sayangku, I love you. Titik ini ya. Lalu istri saya balik menjawab, tidak usah I love you, I love you-an. Kasihan ya. Toh nanti juga ketemu di rumah, cowok kok genit banget. Nah, saya hanya bisa diam dan melakukan kerja. Sedangkan teman-teman yang lain saat kirim pesan ke istri atau suami, mereka mendapatkan respon balik yang sangat bagus. Bahkan ada beberapa teman yang kerjanya jadi lebih semangat, pulang juga dengan semangat. Nah, bagaimana dengan hal yang saya alami ini menurut Bapak dan Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama begini, memang kadang-kadang ada orang-orang dengan tipe komunikasi yang berbeda, ya, dengan tipe komunikasi yang berbeda. Bapak tidak usah curiga, nggak usah punya pikiran-pikiran negatif apa-apa. Kalau misalkan komunikasi kita tidak bersambut, ya, tidak bersambut, kita hangat lalu dijawab dingin, direspon yang dingin, yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kita jangan curiga, kita jangan berprasangka buruk. Nah, lalu sekali lagi pada kesempatan yang baik, komunikasikanlah. Nah, kita ngomong dengan suami, dengan istri, itu jangan pada waktu kita marah atau kita jengkel. Tapi pada waktu semua senang dan bahagia, ya kita katakan, mah sebetulnya aku tuh senang loh ya. Kalau aku ngerayu kamu gantian ngerayu. Ya, lalu kita bersambut, jangan jawabannya ketus-ketus begini. Nah, tapi dengan nada yang apa? Nada yang rileks, dengan nada yang santai, ya. Jadi begitu, Pak. Baik, lalu ada Prabu di Gemolong yang juga mengirimkan pertanyaan yang saya pilihkan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sudah disinggung tadi, saya menghendaki istri berpenampilan mempesona. Walaupun di rumah, tapi istri saya enggan melakukan dengan berbagai macam alasan. Alasannya adalah kerjaan belum selesai dan lain sebagainya. Nah, bisakah Bapak dan Ibu memberikan saran untuk ini, karena seringkali kami berantem hanya karena urusan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya mendengar ya. Berharap ini istri supaya berpenampilan mempesona. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kadang-kadang itulah yang jadi memang betul ya, kalau ada ibu-ibu yang mendengarkan, keinginan suami, karena suami itu jendela pertamanya itu mata. Ya, jendela utamanya itu mata, makanya ada istilah mata keranjang. Ya, tidak hidung keranjang, itu tidak. Mata. Ya, mata itu memang menjadi jendela utama bagi para laki-laki. Makanya yang suka melirak-lirik itu adalah laki-laki. Nah, saya mendorong para istri itu memahami. Ya, jadi karena itulah ya berpenampilanlah yang menarik. Ya, berpenampilanlah yang menarik itu bagi Bapak Ibu yang bagi para ibu-ibu yang mendengarkan, ya, itu tidak bisa dihilangkan. Itu kodrat dari para pria, bahwa jendela pria itu adalah ini mata. Kalau jendela wanita itu adalah telinga dan perasaan. Ya, kalau dia mendengarkan rayuan, mendengarkan suara atau perasaannya dijaga, dia akan senang dan bahagia. Nah, namun bagi para bapak yang mungkin katakanlah istrinya belum paham, ya jangan lalu jangan lalu berpindah kepada yang lainnya. Ya, fahamilah. Ya, mungkin istri kita ya baru capek, baru kerja, baru nyuci pakaian, baru nyuci piring, lalu ya nyuci piring lalu kita berharap penampilan menarik, ya tidak bisa memang. Ya repotnya.
Ya, tentu bagi ibu-ibu saya berharap mendengar bahwa penampilan menarik itu merupakan daya tarik pertama bagi para laki-laki. Nah, sebaliknya bagi para bapak-bapak yang belum mendapatkan istrinya seperti itu, nah bersabarlah. Ya, lalu yang kedua, ajaklah ke mall belikan pakaian yang bagus. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Ismiati di Pamularsih nih Pak Ya. Yes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu Ibu. Suami sering mengajak berantem. Katanya supaya hubungan kami lebih sehat. Tapi jujur Bapak dan Ibu, saya tidak suka berantem, jadi saya memilih menghindar. Tapi bagaimana mengatasi suami yang seperti, karena ada saja kalau belum berantem belum puas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadang-kadang ada ungkapan, ada pepatah, ya ribut itu adalah kembangnya rumah tangga. Ya kadang-kadang, ya beginilah ya, kadang-kadang ya memang ada orang yang suka berantem. Ya, ada suka gini, ada suka ketegangan. Ada orang yang suka nonton film horor. Ada orang suka nonton film horor, ada orang yang suka nonton film romantisme. Ada orang yang tidak suka. Nah, kadang-kadang begini. Ya, saya berharap ya pemahaman satu dengan yang lainnya itu akan menolong ya. Nah, tentu memang kalau lalu berantem sampai gimana ya berat ya. Nah, Ibu lah berantemlah dengan ringan aja. Batas sedikit lalu berhenti ya. Nah, komunikasikan ya. Komunikasikan kepada Bapak, Ayah, maafkan ya, maaf ya, ngapunten bahwa aku ini bukan orang yang suka berantem. Yang mungkin aku ada punya kenangan-kenangan buruk dan sebagainya. Saya berharap itu akan membuat suami bisa memahami, Ibu. Baik, saya berikan kembali ya Pak Is dan Benda pertanyaan sama Fahrudin di Brebes. Ini pertanyaan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, saya selalu punya niat memberi kejutan, tetapi setiap kali memberi kejutan malah diinterogasi oleh pasangan. Jadinya malah jadi konflik berantem nih Bapak Benda. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu untuk yang saya alami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan istrinya sering nonton film detektif. Aduh. Ya. Jadi kalau memberikan kejutan, lalu malah diinterogasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah ragam macamnya dalam kehidupan rumah tangga ya. Ada orang yang diberi kejutan senang, bahagia. Ya, ada orang yang diberi kejutan itu lalu menginterogasi dan bertanya. Nah, kalau begitu Bapak, kalau begitu jangan buat kejutan lagi. Tanya aja Ibu mau apa? Ya tanya kita, Ibu saya mau pulang nih ya dari luar kota. Ibu pengen apa? Kadang-kadang memang begitu ya. Kadang-kadang begitu. Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan kejutan. Lebih baik ditanya, kamu pengen apa? Ya, jadi saya supaya keinginan saya terpenuhi. Jadi mungkin kita Bapak harus rubah cara mengejutkan istrinya. Ya, Ibu pengen apa? Ya, saya mau pulang dari kerja, dari kantor, dari luar kota, pengen tak belikan apa? Nah, itu mungkin jauh lebih baik. Ya, karena keinginan orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi, Mas, boleh. Baik, saya berikan pertanyaan atas sama Kustina di Bandungan nih Pak Ya, Yes, Bandungan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bermanja-manja dengan pasangan, tetapi pasangan menolak dan mengatakan kata-kata yang sedikit menyakitkan di hati. Udah tua kok manja. Ingat umur dan lain-lain. Lalu solusi apa dari Bapak dan Ibu untuk saya, dan bagaimana jika hasrat ingin bermanja-manja tidak terpenuhi dan tersalurkan dengan pasangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap Bapak mendengar. Ada satu trik yang menurut saya tidak pernah gagal. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, berilah apa yang pasangan kita inginkan. Ya, itu trik yang tidak pernah gagal. Kalau kita ingin mendapatkan, ya bukan trik, tapi itu rumus yang baik, kiat yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita dapatkan, ingin kita dapatkan dari pasangan, berikanlah apa yang pasangan kita inginkan. Jadi saya mendorong Ibu untuk coba perhatikan apa yang Bapak itu senangi
Ya, kalau Bapak di Bandungan itu suka bakso ya, Ya, ada bakso bakso Pak Bandungan Kumis. enak, bakso Pak Bringkos kalau nggak salah. Pak Bringkos. Kumis. Pak Bringkos Bringkos apa ya, Kumis? nggak tahu lah. Bola li. Ya, perhatikan apa yang disukai Bapak. Kalau dia Bapak suka pisang goreng, ya tawari, Bapak mau saya buatkan pisang goreng. Nah, tawarkan dulu apa yang menjadi kesenangan Bapak. Niscaya Bapak juga akan memperhatikan kesenangan itu.